lanjut terus. Oke. Terus setelah itu kita akan berbicara kalau berarti ada 3 sistem dispersi, dispersi koloid, dispersi kasar, dan dispersi molekuler. Terus kita move on ke tipe dispersi koloid. Jadi dispersi koloid itu ada 3 jenis. Yang pertama dispersi koloid liofilic, liofobik, dan koloid amfifilik atau gabungan. Gitu ya, pembagiannya seperti itu. Adik-adik bisa membuat mind mapping, jadi dispersi dibagi jadi 3, tapi kemudian nanti koloid sendiri juga dibagi menjadi 3, liofilic, liofobik, dan satunya lagi adalah koloid amfifilik atau koloid gabungan. Oke. Nah, terus topik selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat koloid itu sendiri. Jadi koloid itu punya 3 sifat. Jadi adik-adik juga bisa gambar lagi bahwa koloid punya 3 sifat, yaitu sifat optik, kinetik, dan elektrik. 3 sifat ya, sifatnya optik dari sisi cahaya bagaimana, kemudian kinetik yaitu pergerakan dia, difusi dia, kemudian viskositas dia bagaimana, kemudian yang terakhir adalah elektrik. Nah, elektrik itu yang paling sophisticated, yang paling maksudnya perlu waktu untuk memahami, tapi itu juga yang paling diperlukan ketika kita ingin menstabilisasi dari koloid. Jadi untuk melakukan stabilisasi koloid itu kita memerlukan pengetahuan atau pemahaman mengenai sifat elektrik dari dispersi koloid. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling inti dari kita belajar dari dispersi koloid ini adalah bagaimana sih caranya supaya koloid itu lebih stabil. Nah, itu juga tujuan dari sebuah formulasi, yaitu kita menciptakan sesuatu yang produk yang stabil. Oke. Kita move ke next slide, yaitu topik yang pertama adalah contoh dari colloidal dispersion. Tapi sebelum saya kembali ke contoh begini. Jadi antara dispersi koloid, dispersi kasar, dan dispersi molekuler ya. Jadi tabelnya ini dispersi molekuler, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Mereka itu sebenarnya bedanya itu di mana? Bedanya itu dibedakan adalah dari ukuran fase yang terdispersi. Nah, gimana cara ngapalinnya? Anda cukup mengingat-ingat 2 angka. Yang pertama adalah angka 1 nanometer dan yang satunya adalah angka 500 nanometer. Sekarang semuanya nulis kayak garis panjang aja dulu. Nulis garis panjang, oke? Ditulis garis panjang dulu kayak anak SD itu, ditulis garis, kemudian Anda melabelin angka 1 nanometer dan 500 nanometer. Saya paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi adik-adik menulis garis panjang dulu. Garis panjang ditulis gitu. Terus kemudian Anda kasih 2 titik. Titiknya yang satu 1 nanometer, yang satu adalah 500 nanometer. Paham ya? Jadi garis 1 nanometer di sini, 500 nanometer di sini. Digambar dulu, semuanya digambar. Nah, terus setelah itu bagaimana? Setelah itu setelah adik-adik menggambar garis, sudah dikasih 2 angka gitu ya, itu nanti yang kurang dari 1 nanometer. Jadi sebelah kirinya 1 nanometer itu namanya adalah dispersi molekuler. Nanti antara 1 nanometer dengan 500 nanometer kamu tulis itu adalah dispersi koloid. Sedangkan yang di atas 500 nanometer itu adalah dispersi kasar. Jadi bayangannya adik-adik punya penggarisnya dikasih cut off gitu, yang satu 1 nanometer, yang satunya adalah 500 nanometer. Jadi kalau misalnya kurang dari 1 nanometer, namanya dispersi apa? Boleh ditulis adik-adik biar memastikan adik-adik paham.
Kalau fase disperse yang terdispersi, ukurannya diameternya kurang dari 1 nanometer, namanya dispersi apa? Molekuler. Molekuler, Bu. Oke, sih, berarti ada paham ya. Jadi itu kalau dispersi molekuler, fase dispersinya sangat kecil, ukurannya kurang dari 1 nanometer. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya sistem dispersi, tapi ukuran fase dispersnya antara 1 nanometer sampai 500 nanometer, itu namanya dispersi apa? Ya, koloid. Oke, sudah paham ya. Jadi di situ kalau yang tengah-tengah ukurannya 1 sampai 500 namanya adalah dispersi koloid. Kalau ukurannya lebih besar dari 500 itu namanya adalah dispersi apa? Kasar. Dispersi kasar. Jadi sebenarnya sistem dispersi ini dibedakannya menjadi 3 itu berdasarkan ukuran dari fase dispersnya. Nah, karena ukurannya beda itulah nanti fase dispersnya akan berbeda-beda. Kalau misalnya dispersi molekuler, adik-adik lihat di sini, itu dispersi molekul itu fase dispersnya adalah molekul yang sendirian, yang tidak dia tuh mengalami agregasi, yang benar-benar sendiri. Molekul paracetamol berarti satu struktur paracetamol itu sendirian, nggak boleh berinteraksi dengan struktur paracetamol yang lain. Struktur molekulnya benar-benar sendirian. Satu struktur paracetamol dikelilingi oleh molekul air, itu air baru, itu adalah dispersi molekul. Nah, kalau dispersi koloid itu bukan molekul. Makromolekul itu bisa berupa polimer, bisa, atau misalnya dia protein yang ukurannya besar, atau misalnya dia partikel, itu masuk ke dalam dispersi koloid. Jadi tolong dicatat masing-masing. Kalau dispersi koloid, fase dispersinya adalah yang pertama bisa berupa makromolekul atau polimer, atau berupa protein, atau berupa partikel. Nah, tapi adik-adik harus tahu dulu apa sih bedanya molekul dengan partikel. Kalau molekul itu sendirian, dan satu benar-benar sendiri, nggak bareng-bareng sama molekul yang lain. Gambarannya seperti ini. Saya ingin adik-adik memastikan bahwa gambarnya sudah benar. Jadi ini yang sebelah kiri ya. Jadi ini adalah dispersi molekuler. Ini larutan NaCl di dalam air. NaCl di dalam air. Jadi Na sendiri, Cl sendiri, dia didispersi bersama dengan air. Itu dispersi molekuler. Ukurannya gimana, Bu? Ukuran dari 1 nanometer. Jernih nggak? Jernih. Bisa disaring nggak adik-adik? Bisa nggak? Coba ditulis di chat. Bisa disaring nggak yang sebelah kiri nih? Larutan NaCl. Ya, nggak bisa disaring ya. Kalau dia larut sempurna nggak bisa disaring. Kemudian yang sebelah tengah itu adalah colloidal dispersion. Colloidal dispersion, dispersi koloid itu fase dispersnya bisa berupa apa tadi? Makromolekul, bisa berupa polimer, bisa berupa protein yang ukurannya masuk di atas 1 nanometer sampai 500 nanometer, bisa juga berupa partikel. Bu, partikel itu apa? Partikel itu misalnya NaCl berkumpul jadi satu, itu adalah partikel. NaCl, dia berkumpul jadi satu, jumlahnya adalah 100, itu adalah partikel. Bu, ini NaCl sama NaCl cuma 3 partikel, nggak? Partikel. Jadi partikel itu adalah kumpulan dari molekul. Kalau adik-adik lihat di gambar ini, partikel ini adalah koloid. Karena apa? Karena ini bukan dispersi molekuler. Ini 3 partikel, 3 molekul jadi satu. Yang ini adalah 5 molekul jadi satu. Jadi ini adalah partikel. Tapi ingat bahwa dispersi koloid itu nggak hanya partikel ya, bisa berupa makromolekul. Bisa makromolekul itu berarti molekul yang ukurannya besar. Besarnya seberapa, Bu? Yang diameternya di atas 1 nanometer tapi kurang dari 500 nanometer.
bisa berupa makromolekul, bisa berupa polimer, bisa juga berupa protein, atau bisa berupa partikel. Itu adalah dispersi koloid. Nah, dispersi kasar gimana? Dispersi kasar itu ya hampir mirip, tapi ukurannya berapa dek? Coba dek diketik dek. Berapa ukuran dari dispersi kasar? Dispersi kasar ukurannya di atas berapa? 500 nanometer. Tuh, dispersi kasar asal dia ada partikel atau globul minyak atau apapun yang diameternya di atas 500 nanometer, itu kita bisa kategorikan sebagai dispersi kasar. Makanya itu teman-teman, bahwa ketika kita ngomongin koloid, ngomongin dispersi kasar, itu kita harus tahu ukuran harus tahu ukurannya berapa. Makanya itu di farmasi kita juga akhirnya diajarkan mengenai ukuran partikel supaya kita tahu ini masuk dispersi kasar, dispersi koloid, atau molekuler, sehingga kita bisa melakukan estimasi atau perkiraan mengenai stabilitasnya. Itu ya. Oke, saya ingin memperlihatkan satu gambar yang kemarin kayaknya di kelas mungkin saya sudah sempat memberikan gambar. Jadi salah satu bentuk ketidakstabilan koloid itu seperti ini. Jadi tadinya partikel kecil gitu ya, kecil, tapi lama-lama bisa jadi besar. Kalau padatan namanya agregasi seperti tadi ya, dari 3 jadi 5 gitu, karena mereka jadi satu. Kalau mereka udah jadi satu, tidak terpisahkan, jadilah mereka sebuah partikel. Makanya berapa? Tergantung. Kalau ukurannya di atas 500 berarti kasar, kalau masih di bawah minyak seperti ini. Kalau padatan kan dia cuma deket-deketan aja, tapi kalau minyak dia bisa bersatu membentuk globul yang lebih besar. Nah, ini prosesnya dinamakan dengan coalescence. Nah, itu juga kita harus mengukur ukuran diameternya berapa. Nanti kita bisa kategorikan sebagai dispersi koloid atau dispersi kasar. Baik. Nah, adik-adik sudah ada gambaran tentang dispersi koloid. Kalau kita punya dispersi molekuler nih, nah, teman-teman misalnya pernah nggak waktu SMA pakai mikroskop? Kamu punya larutan gula atau larutan garam, kamu lihat di bawah mikroskop, kamu melihat sesuatu nggak? Coba diketik. Do you see something? If you see glucose solution or you see salt solution under the microscope, adik-adik bisa melihat sesuatu nggak? Adakah sesuatu di sana, partikel atau apa? Di bawah mikroskop? Bingung? Larutan gula atau larutan apalah? Kamu punya larutan, terus kamu lihat di bawah mikroskop. Itu kamu melihat sesuatu nggak? Atau bening aja, atau nggak kelihatan apa-apa? Boleh menyampaikan secara langsung kalau misalnya di chat ini nggak ada yang jawab nih. Mbak Akila. Iya, Ibu, terlihat. Apa? Kelihatan apa kira-kira? Kelihatan molekul airnya. Bisa kelihatan? Bening atau kamu bisa bedain nggak? Ada fase disperse dan medium disperse di dalam larutan gula atau larutan garam. Halo.
larutan gula atau larutan garam ditaruh di bawah mikroskop. Kira-kira kamu bisa nggak bedain mana yang fase disperse, mana yang medium disperse? Gimana Mbak Akila? Pendapatnya aja nggak apa-apa. Menurut saya bisa, Bu. Oh bisa, oke oke oke. Nah, kalau menurut Mbak Akila bisa, mungkin yang bisa Mbak lihat itu adalah dispersi kasar. Jadi kalau dispersi molekuler yang larut sempurna, seperti air, gula dalam air, etanol dalam air, atau misalnya asam benzoat dalam air, obat-obat dalam air, larutan infus itu ya, larutan infus gitu. Itu kalau di bawah mikroskop tuh nggak kelihatan, kelihatannya bening aja. Kita tidak bisa membedakan fase disperse dengan medium disperse. Walaupun kita menggunakan mikroskop elektron sekalipun kelihatannya bening, karena kemarin kita sudah bahas bahwa dispersi molekuler sistemnya adalah sistem satu fase. Sistem satu fase. Jadi kalau kelihatan ya kelihatannya hanya pelarutnya saja. Zat yang terlarut, yang terdispersi, kalau dalam dispersi molekuler tidak akan terlihat. Karena sistemnya adalah sistem satu fase. Nah, kalau dispersi koloid gimana? Apakah kita bisa melihat dengan mikroskop? Bisa, tapi kita bisanya menggunakan elektron mikroskop atau mikroskop elektron. Kalau mau pakai mikroskop cahaya, mikroskop biasa yang ada di lab, kita tidak bisa melihat dispersi koloid karena ukurannya yang sangat kecil. Tuh, dicatat ya semuanya. Jadi yang bisa dilihat pakai mikroskop elektron apa? Dispersi koloid bisa. Dispersi kasar bisa nggak dilihat pakai mikroskop elektron? Ya bisa, wong koloid aja bisa, apalagi dispersi kasar itu bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Hanya saja dispersi koloid itu kalau dilihat menggunakan mikroskop biasa itu nggak kelihatan nih. Can be detected using electron microscope, but colloidal dispersion did not say that it can be detected using light microscope. Tapi kalau dispersi kasar, kita mau pakai mikroskop elektron bisa, mau pakai mikroskop cahaya bisa, gitu ya. Jadi begitu, bedanya seperti itu. Sistem satu fase dan sistem dua fase. Yang paling stabil yang mana? Boleh dicatat? Ditulis di chat. Mana yang paling stabil? Chat, ditulis. Mana yang paling stabil? Dispersi mana yang paling stabil? Dispersi molekuler paling stabil. Yang paling nggak stabil yang mana? Yang paling nggak stabil sekarang. Yang dispersi paling nggak stabil yang dispersi kasar. Sekarang mana yang bisanya dilihat menggunakan elektron mikroskop saja? Elektron mikroskop itu untuk melihat dispersi apa? Oke. Mana yang bisa digunakan mikroskop cahaya? Oke, adik-adik sudah paham sih. Thank you. Nah, sekarang kita kalau udah tahu sistem dispersinya, nanti kita bisa ngelihat contohnya. Contohnya yang pertama adalah micelles atau microemulsion. Micelles itu cell gitu ya, bahasa Indonesia namanya micelle. Itu adalah gabungan dari surfaktan. Kemarin di kelas kita sudah bahas belum tentang surface active agent. Surface active agent, kalau misalnya saya stop share ya. Nah, di sini ini adalah surfaktan. Surface active agent itu dia itu sukanya berada di antar seperti ini.
dia sukanya berada di antarmuka antara cairan dengan udara. Sukanya di antarmuka. Apakah hanya cairan dan udara? Tidak. Kalau misalnya ada dua fase yang tidak campur, liofilic, liofobik, dia juga suka berada di antarmuka. Gitu. Ya. Ini contoh. Tapi kalau misalnya ini namanya micelle, saya ketikin critical micelle concentration, ya. Critical micelle concentration itu apa? Critical micelle concentration adalah ketika ini, ya, seperti ini. Jadi di awal dia kalau misalnya konsentrasinya ditambah, dia akan berada di antarmuka. Konsentrasinya ditambah, dia akan berada di antarmuka. Ngapain? Menurunkan tegangan permukaan. Gambar paling oke yang ini deh. Ini gambar yang paling oke untuk critical micelle concentration. Semoga bisa kamu bisa print screen ya, sebanyak saya. Jadi di awal-awal itu dia akan berada di antarmuka. Kalau konsentrasinya kecil, very small of them will stay inside. Kalau konsentrasinya ditambah gimana? Oh, mereka akan berada di antarmuka. Ada mulai yang masuk. Ada yang mulai masuk kalau konsentrasinya ditambah terus. Tapi ada namanya CMC. CMC di sini adalah critical micelle concentration. Minimal konsentrasi dari surfaktan yang digunakan untuk akhirnya dia bisa mulai membentuk misel. Misel itu seperti apa? Misel itu seperti ini. Ketika surfaktan melakukan arrangement diri mereka sendiri membentuk struktur seperti ini. Nah, surfaktan itu kan punya dua ujung ya. Ujung yang satu hydrophilic, suka berinteraksi dengan air. Kemudian ujung yang satu hydrophobic, dia tidak suka berinteraksi dengan air. Kalau konsentrasi dari surfaktan kita tambah terus ke air, nanti dia akan membentuk micelle. Nah, micelle inilah dia tuh sebenarnya yang berfungsi sebagai sabun tuh ya ini gitu. Ketika dia sudah berbentuk sebagai micelle. Nah, ini contoh yang sebelah atas, Bu, micelle-nya kok ada di globul, dekat globul partikel atau minyak? Iya, karena dia suka berada di antarmuka untuk menjembatani interaksi antara permukaan yang saling tidak suka. Misalnya ini air dengan minyak. Nah, yang panjang itu kan rantai hidrokarbonnya, dia sifatnya adalah hydrophobic. Kemudian yang bulat ini hydrophilic. Jadi sifatnya dia kan menjembatani supaya dua fase yang tidak campur itu bisa berinteraksi, ya. Jadi makanya surfaktan itu penting banget. Kita juga perlu belajar tentang tegangan muka supaya kita bisa menjembatani zat yang tidak campur itu untuk saling berinteraksi. Siapa, Bu, yang tidak campurnya itu? Yang ada dalam dispersi koloid dan dispersi kasar. Jadi cara untuk menstabilkan koloid salah satunya adalah dengan menambahkan surfaktan. Oke. Nah, surfaktan gimana sih, Bu? Surfaktan itu seperti ini. Jadi kalau dia belum dalam misel ya dia sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya dia sudah di atas critical micelle concentration, itu yang hydrophobic sama hydrophobic dia akan berinteraksi jadi satu, disembunyiin aja. Kenapa disembunyiin? Supaya dia tidak ketemu sama air kan di dalam. Sedangkan yang ini biru-biru ini, Dek, yang biru-biru ini dia sifatnya adalah hydrophilic. Kalau hydrophilic berarti dia akan berinteraksi dengan air secara intens. Itu. Nah, saya balik lagi. Oh ya, ini ada yang belum presensi nggak? Mumpung saya buka. Saya Ibu. belum, Bu. Saya belum, Bu. Oke, segera ya. Mana Dek tadi, Dek? Ini segera ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Ibu.
Nah, em, sekarang kita balik lagi ke tadi gambar tadi. Jadi kalau adik-adik lihat di gambar ini, semuanya contoh dari dispersi koloid itu menggunakan surfaktan ya, most of the time. Kecuali yang sebelah paling bawah itu dia adalah polimer atau hydrogels. Polimer atau hydrogels tidak memerlukan surfaktan karena dia mirip sistemnya mirip seperti sistem satu fase. Tapi yang atas ini ada micelle and microemulsion, dia pakai surfaktan, nano emulsi dan atau emulsi dia menggunakan surfaktan, solid lipid microparticle atau solid lipid nanoparticle dia masih pakai surfaktan. Demikian juga dengan liposom. Liposom itu juga menggunakan surfaktan. Nah sekarang, apakah surfaktan itu penting? Loh, Bu, itu kok yang nanoliposom itu mirip seperti lipid bilayer? Iya. Lipid bilayer itu juga adalah contoh dari surfaktan fosfatidilkolin, fosfatidilinositol. Itu ya yang membentuk membran sel itu apa? Itu juga surfaktan. Tapi tidak hanya satu layer seperti ini yang di atas seperti micelle biasa, tapi dia sudah 2 layer. Oke, jadi ini contoh-contoh dari dispersi koloid. Most of the time dia akan menggunakan surfaktan. Kenapa? Karena digunakan untuk menstabilkan, untuk menjadi perantara antara dua zat yang tidak larut, dua zat yang tidak saling bercampur. Mereka akan satukan, mereka akan perantarai. Kalau bahasa Jawanya kayak mak comblangnya tuh surfaktan ini. Nah, contoh dari dispersi koloid, apakah semuanya pakai surfaktan? Most of the time, 90% of the colloidal dispersion, they will use surfaktan. Kecuali yang terakhir ini, hydrogel. Hydrogel itu polimer. Dan biasanya bukan hanya sekedar polimer, tapi hydropolimer. Polimer yang mudah berinteraksi dengan air. Kalau hydrogels, itu sistemnya mirip seperti satu fase, hanya saja karena ukuran fase dispersnya besar di atas 1 nanometer sehingga dia terkategorikan seperti dispersi koloid. Tapi dia tuh sangat stabil, tidak bisa dia tuh tidak bisa disaring, bahkan di dalam mikroskop aja nggak kelihatan gitu karena mirip seperti sistem satu fase. Oke, nah sekarang saya mau ke slide selanjutnya. Bu, kenapa sih kita perlu belajar koloid? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa koloid itu penting untuk makanan, kosmetik, obat tradisional, obat nutraceuticals, itu banyak menggunakan teknologi koloid untuk mengembangkan produk. Tapi secara spesifik dalam industri farmasi, koloid itu banyak digunakan untuk mengembangkan namanya drug delivery system atau drug targeting. Nanti adik-adik akan bertemu dengan saya di semester 7 untuk belajar drug delivery system. Bagaimana cara menghantarkan obat sampai ke tempatnya? Salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan colloidal drug delivery system. Advance banget, iya, makanya penting kita harus ingat-ingat. Kemarin juga ada mahasiswa yang skripsi mengembangkan nanopartikel emas. Nah, nanopartikel sebenarnya juga merupakan colloidal dispersion ya. Jadi di sini kalau orang ngomong mikropartikel, mikropartikel atau microsphere, ukurannya mikro berarti itu adalah dispersi kasar. Kalau orang ngomong nanopartikel, kalau ukurannya di bawah 500 nanometer, yaitu masuknya ke dispersi koloid. Jadi ketika kita belajar dispersi koloid, sebenarnya kita juga sedang belajar tentang teknologi nanopartikel. Itu yang perlu adik-adik ingat dan tulis, bahwa nanopartikel itu ukurannya masuk ke dalam dispersi koloid, tapi orang nggak menyebut koloid partikel, enggak, mereka nyebutnya adalah nanopartikel. Ini ukurannya sama loh, 1 nanometer sampai 500 nanometer.
Jadi nanopartikel adalah contoh dari dispersi koloid. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan ke tipe dispersi. Jadi tipe dispersi itu tadi ada 3 ya, molekuler, koloidal, dan kasar. Tadi sudah kita bahas mana yang bisa disaring, mana yang nggak bisa disaring. Saring bisa enggaknya itu tergantung dari ukuran filter. Kalau ukuran filter kita itu misalnya kecil banget gitu, itu ya bisa, mungkin bisa disaring, masih tetap bisa stay. Jadi it's really depend on the pore size of the filter. Tapi yang jelas bahwa molecular dispersion, dispersi molekuler karena sistem satu fase, dia itu tidak bisa disaring. Nah, difusi, sifat dia yang selanjutnya adalah difusi. Difusi itu kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oh, saya mau berdifusi. Difusi itu kemana? Biasanya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu arti dari difusi. Nah, difusi itu juga bisa dipengaruhi oleh ukuran dari partikel itu sendiri. Kalau partikelnya ukurannya besar, pasti difusinya kan jadi lambat. Kalau partikel ukurannya kecil, difusinya nanti cepat. Jadi ukuran partikel itu sangat mempengaruhi kecepatan difusi. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan juga. Saya mau bikin dispersi koloid kasar atau molekuler, tergantung Anda pengen fast action apa slow action. Kalau fast action ya harus yang partikelnya kecil aja. Oke. Kemudian ini contohnya yang sebelah kanan ya, contoh-contohnya sudah bisa dicek. Tapi di sini saya menulis bahwa kemampuan dia untuk difiltrasi itu kan berbeda-beda. Itu digunakan untuk melakukan purifikasi terhadap koloid. Jadi kalau misalnya kamu pengen mempurifikasi bikin partikel, saya pengen partikel 100 sampai 200 nanometer, itu juga Anda bisa melakukan penyaringan 2 kali. Ya, bisa lakukan saring 2 kali. Nah, ini PR. PR Anda diskusikan. Anda membuat nanopartikel. Nanopartikelmu tuh random gitu, ukurannya dari kecil sampai besar, tapi adik-adik itu pengen, saya hanya ingin melakukan isolasi terhadap 100 nanometer sampai 200 nanometer saja. Cara saya bagaimana untuk bisa mengisolasi partikel dengan range ukuran seperti itu. Kenapa begitu? Karena range sekian itu diminta oleh atau itu merupakan spesifikasi di produk yang sudah saya rancang gitu. Tapi adik-adik kan harus bisa memisahkan itu apa yang akan Anda lakukan atau Anda rancang supaya Anda bisa melakukan isolasi terhadap tadi ya 100 sampai 200 nanometer saja. Oke, itu PR. Nanti digabungin foldernya di yang tadi ya, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga gitu. Jadi yang PR yang sekarang gampang, itu doang. Oke, ini kurang sekitar 5 menit, saya cepat. Oke, jadi ini gambarannya, adik-adik sudah jelas sistem yang satu fase yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ini yang sebelah kanan, force dispersion. Asal dia nggak nyebut nano something, itu biasanya dia adalah dispersi kasar. Tapi kalau nyebut nano something gitu, nano emulsion, nano particle atau nano suspension, biasanya dia masuknya ke dispersi koloid ya. Nah, bagaimana cara kita membuat dispersi koloid? Tapi sebelum kita membuat dispersi, saya ingin menyampaikan dulu tentang tipe dispersi koloid ya. Jadi dispersi koloid tadi adik-adik sudah ada gambaran, sistemnya 2 fase, ukurannya 1 sampai 500.
Bisa disaring tergantung ukuran saringan. Fase dispersnya bisa berupa molekul, bisa berupa partikel, bisa berupa protein, atau bisa berupa makromolekul ya. Terutama makromolekul ya, makromolekul, polimer, partikel atau protein. Nah, koloid ini punya beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe liofilic, yang kedua adalah tipe liofobik. Yang sebelah kiri liofilic, sebelah kanan adalah liofobik. Aslinya hanya ada dua tipe itu. Nah, yang di tengah itu adalah amphiphilic atau association colloid. Apa itu? Itu adalah cara untuk menstabilkan koloid liofobik supaya jadi koloid liofilic. Jadi aslinya koloid amphiphilic atau association atau koloid gabungan itu adalah hasil stabilisasi dari koloid liofobik. Koloid itu dibagi jadi tiga, liofilic, liofobik, dan amphiphilic. Itu dasarnya apa? Kalau yang tadi kan dia dasarnya ukuran partikel. Kalau ini dasarnya adalah kekuatan interaksi antara fase dispers dengan medium dispers. Oke, jadi kalau koloid liofobik, aku fobia. Fobia itu artinya apa? Nggak suka, ya kan? Liofobik, aku nggak suka. Liofobik itu berarti mereka yang interaksi antara fase dispers dengan medium dispersnya lemah. Mereka nggak suka berinteraksi. Liofilic, filik, namanya filik itu suka. Berarti ini adalah mereka yang fase dispers dengan medium dispersnya itu suka saling berinteraksi. Bagaimana dengan amphiphilic? Amphiphilic itu aslinya nggak suka, tapi karena dibantu oleh koloid liofilic, jadinya dia jadi suka. Jadi sebenarnya koloid asosiasi itu adalah gabungan antara koloid liofilic dengan koloid liofobik, di mana akhirnya koloid liofobik itu jadi bersifat seperti koloid liofilic. Dan inilah yang menjadikan salah satu dasar kita melakukan stabilisasi koloid, yaitu dengan membuat koloid gabungan. Nah, tipe fase dispersnya bagaimana? Tipe fase dispersnya it really depend. Kalau koloid liofobik yang nggak suka berinteraksi dengan air itu biasanya fase dispersnya adalah molekul-molekul anorganik seperti nanopartikel emas, atau misalnya fase dispersnya berupa perak, atau misalnya yang lain ya yang tidak suka berinteraksi dengan air. Sedangkan koloid liofilic itu biasanya fase dispersnya adalah polimer. Not only that, but hydropolymer, polimer yang suka berinteraksi dengan air. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa hydropolymer, hydrogel itu sistemnya mirip seperti sistem satu fase. Sangat stabil, dilihat di bawah mikroskop kayak nggak ada apa-apa karena mereka sistemnya mirip seperti sistem satu fase. Kalau bikinnya gampang mana? Yang gampang pasti yang hydrophilic. Liofobik susah, pasti bikinnya dengan tenaga. Kadang memerlukan electrical atau chemical reaction, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan amphiphilic? Bisa, asalkan kita sudah mendispersikan dia dengan dibantu surfaktan atau dibantu dengan polimer. Butuh effort, iya. Bagaimana dengan stabilitasnya? Stabilitas yang paling tinggi adalah stabilitas mana, Dek? Coba diketik, ini terakhir nih. Di antara liofilic, liofobik, dan amphiphilic, koloid yang paling stabil adalah koloid, coba. Oke, sudah betul. Bahwa yang paling stabil yang liofilic, yang tadi sifatnya adalah berupa hydrogel. Itu sangat stabil. Nah, yang stabil kedua, urutan kedua yang mana, Dek? Coba. Oke, sip. Ya, yang amphiphilic. Karena amphiphilic itu aslinya dia koloid liofobik.
tapi dia sudah dilingkupi oleh koloid liofilic sehingga menjadi dia tuh stabil. Nah, yang terakhir koloid liofobik itu biasanya senyawa-senyawa anorganik, Fe, perak, emas, apalah, pokoknya partikel-partikel yang berasal dari zat-zat anorganik. Organik itu CHON, itu organik. Tapi kalau unsur-unsur lain selain CHONS itu adalah anorganik. Biasanya dia nggak suka berinteraksi dengan air sehingga nggak stabil. Itu ya. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini. This is the last slide for you. Alginat. Alginat ini polimer. Berarti dia koloid apa, Dek? Coba, Dek. Nanti kalau bentuk koloid namanya koloid apa? Liofilic, liofobik, amfifilik. Coba ditulis. Alginat. Oke, sudah betul. Jadi alginat adalah polimer. Itu agar-agar kalau dia didispersikan dalam air, dia sistemnya adalah koloid yang liofilic, suka berinteraksi dengan air, stabil. Yang kedua, Fe2O4 yang bawah ini, dia dilingkupi oleh polimer. Koloid apa ini, Dek? Coba ditulis. Ya, amfifilik, karena di sana ada anorganik. Anorganiknya adalah Fe3O4 dilingkupi oleh polimer. Sehingga ini adalah namanya adalah koloid gabungan. Most of the colloid usually is liofilic or colloid amfifilik. Jarang yang colloid itu ya ada sih, tapi jarang banget kalau dia tuh liofobik dibikin tuh ya nanti kan nggak stabil. Nah, yang sebelah kanan gold colloid, silver colloid itu dia adalah colloid yang apa? Coba ditulis deh. Gold colloid sama perak itu masuknya colloid apa? Gold sama silver. Oke, liofobik ya. Sudah tahu. Baik, itu sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nanti sambil dibuka-buka, kita tadi ada PR. PR-nya adalah bagaimana cara melakukan isolasi terhadap partikel kalau kamu pengen colloidmu hanya di range 100 nanometer sampai 200 nanometer. Apa yang bisa kita lakukan? Itu nanti tugasnya dalam satu folder, nanti ditulis aja tugas pertama, satu folder, tugas kedua, satu folder. Tapi satu folder itu nanti isinya banyak mahasiswa. Nanti tugas kedua juga banyak mahasiswa gitu ya. Tugasnya dikit-dikit aja untuk membuat adik-adik itu terus untuk mencari-cari dan membaca. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Selamat berlibur ya. Tetapi kayak nggak libur sih deh rasanya. Baik, saya pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, yuk.